Shalom, apa kabar? Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua tentunya dimanapun Anda berada, dalam kegiatan apapun saya sedang menjumpai Anda di dalam program kita Today's Message, di dalam acara kita Biblikal. Kali ini saya akan berbicara dalam episode ini, bicara soal discernment dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesianya, kemampuan menilai secara tepat. Ya, bahasa Inggris pendek tuh, discernment, tapi diartikan kemampuan menilai secara tepat. Nah, saudara, hidup manusia, saudara dan saya di tengah dunia ini, di alam semesta ini bukan hanya sekedar terdiri dari hal-hal yang bersifat fisik, hanya yang bersifat natural saja, tetapi juga bersifat spiritual, roh, itu ada di dalamnya. Maka di dalam Ibrani 11 ayat ketiga, kalau kita membaca firman Tuhan, jelas Alkitab berkata, karena iman kita tuh mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat, yang kelihatan, yang nampak secara fisik, telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dari hal-hal yang bersifat spiritual, hal-hal kekekalan yang nggak kelihatan. Jadi apa yang kelihatan? Karena dari yang tidak kelihatan. Berarti hidup ini bukan cuma dari yang kelihatan, yang fisik aja, natural. Tapi juga dari spiritual kalau begitu. Nah, apa yang nampak secara jasmani tidak cuma sekedar yang kelihatan natural, tadi saya katakan. Tapi juga ada unsur spiritual di balik itu. Nah, makanya saudara, untuk berjalan secara natural, Tuhan sudah melengkapi saudara dan saya dengan panca indera jasmani. 5 indera yang Anda bisa gunakan. Tapi untuk berjalan bersama dengan Tuhan di tengah kehidupan natural di sini, secara spiritual, kita perlu yang namanya perkara-perkara spiritual yang berbeda dari natural. Panca indera kita tidak sama, indera rohani yang harus kita bangun. Karena setan ada di alam rohani. Alam spiritual. Tuhan juga berada dalam alam spiritual. Dan untuk itu kita bisa discern, kita bisa bedakan. Manusia dipengaruhi oleh alam spirit ini. Ibrani 5:14 bilang apa? Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Ini menarik. Panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, setelah saya pelajari kata panca indera di sini, bahasa aslinya mempunyai pengertian panca indera atau indera rohani, persepsi batin. So, jadi Tuhan berkata, makanan keras firman Tuhan yang mendewasakan membuat saudara bisa punya indera batin, indera rohani, persepsi batin secara spiritual dengan baik. Dan kata baik, membedakan yang baik dari yang jahat, itu berarti yang benar di hadapan Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan. Jadi di sini Anda harus bisa bedakan mana secara batin itu Anda bisa persepsikan. Nah, ini yang dari Tuhan. Nah, itu penting tuh. Itu discernment. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan kapasitas dan kemampuan untuk bisa membedakan dan menilai hal-hal jasmani secara spiritual. Kok bisa? Ya, Pengkhotbah 3 ayat 11. Ini ayat ya. Sering dikutip orang. Tapi dibahas cuma sebagian pertamanya. Tapi bagian kedua, bagian ketiganya nggak pernah dilihat secara detail. Sebenarnya ini ayat bagus banget kalau kita menangkap yang secara utuh ayat ini, tidak dipenggal-penggal. Ayat ini bilang gini, iya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya kan, pernah dengar pasti. Dan biasanya cuma sampai di sini berhenti. Tetapi ada kalimat berikutnya, bahkan ia memberikan kekekalan. Coba bilang kekekalan, yes, di dalam hati mereka. Jadi Tuhan itu bukan cuma bekerja dengan timing yang indah, tapi dalam kekekalan. Jadi ayat itu lagi bilang begini, Anda bisa tahu indah atau enggak waktunya Tuhan. Ini waktunya Tuhan apa bukan? Kalau Anda nggak punya kekekalan, Anda nggak bisa. Kalau Anda punya kekekalan ini, you can discern. Anda bisa membedakan, ini waktu Tuhan nih. Walaupun situasinya nggak enak, tapi ini waktu Tuhan sebenarnya. Begitu loh saudara. Nah, manusia dia bilang sayangnya tidak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nggak ngerti dia, karena hidupnya dalam dimensi natural doang, gitu loh. Ya, nah Tuhan tuh memberikan kekekalan itu dalam hati saudara dan saya untuk mampu, bisa, gitu, mengerti hal-hal spiritual di tengah jasmani saudara. Makanya Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus, ya, saudara di sana dikatakan bahwa dalam 1 Korintus 2, 14, 15, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh. Nah, manusia jasmani itu nggak ngerti yang dari roh. Karena hal itu baginya suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahami sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. So, Anda yang berasal dari Tuhan bisa menilai. Ayat 15, Paulus bilang, manusia rohani itu menilai segala sesuatu karena dia berasal dari Tuhan. Tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain.
Wow, dari sini kita bisa melihat betapa dimensi spiritual di tengah kehidupan natural, kita perlu sadari itu ada, itu hadir, itu mempengaruhi, dan membuat orang bisa berbuat jahat, orang berbuat benar, dan seterusnya. Itu dipengaruhi. Jadi jangan Anda bilang saya enggak dipengaruhi. Enggak. Culture, kultur, budaya yang sekarang ada di dunia ini, itu jangan berkata itu terpisah. Itu hanya karena manusia yang milih. Enggak. Pilihan-pilihan itu dipengaruhi. Oh, pilihan Hawa aja dipengaruhi oleh setan kan? Sehingga dia makan buah yang dilarang oleh Tuhan kan begitu. Nah, kepekaan ya itu yang membuat saudara dan saya mampu untuk menilai, membedakan segala sesuatu yang secara tepat dari sudut pandang mana kebenaran. Anda akan peka bisa membedakan, melihat sesuatu. Dari sudut pandangnya adalah kebenaran. Dari sudut pandang kekekalan. Sehingga saudara, ini perlu bukan cuma diajarkan kepekaan ini, tapi perlu dilatih. Perlu latihan. Dari waktu ke waktu. Gitu ya. Jadi kalau Anda membaca berita, lihat perkembangan dunia, jangan hanya melihat secara natural saja. Tapi ada unsur apa di balik itu yang Tuhan akan membukakan pada saudara. Tentu enggak semuanya Anda akan bilang ini adalah roh. Enggak juga, itu terlalu ekstrim ke sana. Tapi Anda mesti sadar bahwa hal-hal spiritual bisa terlibat di tengah-tengah kehidupan natural. Charles Spurgeon pernah berkata begini, discernment adalah kemampuan membedakan secara tepat antara yang benar dengan yang hampir benar. Nah, ini menarik. Bukan yang benar dan salah, itu gampang. Tapi Charles Spurgeon bilang, discernment adalah, saya ulangi ya, kemampuan membedakan secara tepat yang benar dan yang hampir benar. Hampir benar ya tetap nggak benar kan. Nah, generasi sekarang itu generasi yang diperhadapkan dengan begitu banyak yang hampir benar di sosial media beredar. Melalui media sosial sehingga berpotensi kalau nggak hati-hati bisa disesatkan dengan yang hampir benar ini. Karena kelihatannya benar tapi hampir benar. Karena penyesatan memang menjadi salah satu tanda dari akhir zaman, bukan? Nah, jadi jangan heran loh yang hampir benar ini makin banyak. Maka itu orang Kristen harus dilatih agar bisa membedakan secara tepat sehingga tidak mudah disesatkan. Bisa katakan amin. Nah, kemampuan membedakan secara tepat atau discernment berarti apa? Artinya apa? Artinya gini. Saudara dan saya mampu melihat, mampu menilai lebih dalam dari sekedar yang di permukaan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi, alam semesta, perubahan-perubahan iklim. Anda cuma bilang, ya ini kebetulan, ini perubahan iklim, cuaca begini. Enggak. Ini bukan hanya sekedar alam, tapi ada unsur apa? Bisa Tuhan berkata tanda-tanda zaman. Kan begitu, saudara. Tanda-tanda zaman. Nah, kalau Anda bisa peka, maka Anda akan ngerti bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak akan lama lagi. Peristiwa-peristiwa yang Alkitab sudah nubuatkan ini bakal terjadi nih. Gitu, perang Amerika dengan Iran dan seterusnya. Ini akan terjadi, saudara, terus membuat orang bertanya-tanya apakah ini hanya sekedar Amerika punya pilihan? Belum tentu. Maka itu, saudara. Dan yang kedua, saya percaya kemampuan membedakan itu artinya Anda bisa punya hikmat dan kepekaan spiritual. Bukan cuma sekedar emosi. Saudara tahu, saudara, kita bisa secara emosi merasa, oh orang ini begini, karena kita banyak bergaul dengan orang, sehingga kita pikir itu adalah kita punya penilaian secara discernment. No, tapi itu bisa adalah emosi. Itu adalah kemampuan yang terbangun secara natural waktu Anda bergaul dengan orang lain. Tidak sama loh. Jadi apa yang Anda rasa bisa beda dengan apa yang Tuhan lihat. Kita bisa merasa orang ini tidak baik, tetapi Tuhan bisa melihat yang berbeda dan sebaliknya. Dan kemampuan discernment ini berarti juga bisa menilai apa yang hampir benar sebagai tidak benar. Kita bisa bilang, no, saya rasa ini tidak benar. Saya tahu ini discernment ini membuat saya tahu ini tidak benar. Walaupun kamu bilang benar, tapi saya bilang tidak benar. Ya, kita mampu menilai sumbernya ini tidak alkitabiah, seperti itu misalnya. Ya, nah, saudara, orang-orang yang mempunyai kemampuan membedakan secara tepat, saya percaya tidak akan mudah terbawa oleh tren dan model yang sedang berkembang hari-hari ini. Termasuk hamba Tuhan loh. Saya ngomong ini termasuk gembala, gereja perlu punya discernment. Karena perkembangan gereja modern begitu hebohnya, begitu hebatnya, begitu maraknya. Kalau nggak hati-hati, kita nggak bisa bedakan.
bahwa ini sebenarnya adalah upaya manusia belaka, upaya pemasaran manusia belaka, atau ini betul-betul sebuah kegerakan esensi Tuhan. Nah, itu hanya discernment. Nah, jadi saudara, hati-hati ya dengan apa yang sudah berkembang. Tidak semua Anda bisa terima atau ambil karena itu hampir benar. Belum tentu benar. Biasanya memang tidak benar tuh. Nah, sekarang saya mau ajak, kenapa discernment penting? Why? Karena dengan discernment, kemampuan Anda membedakan secara tepat, itu membuat saudara bisa menimbang sebuah pengajaran. Sehat atau enggak nih pengajaran? Benar atau enggak nih pengajaran? Seimbang enggak nih pengajaran? Ini terlalu berlebih-lebihan. Ekstrim nih pengajaran dan sebagainya. Dari mana Anda bisa begitu? Discernment. Nah, nanti terakhir baru saya jelasin bagaimana Anda bisa mendapatkan discernment tentunya. Tapi sekarang penting dulu nih discernment. Sosial media kan banyak ya, hampir tiap hari loh Anda bisa dengar renungan loh. Tapi mana nih Anda bisa dapetin? Ini no, I don't think so. Saya rasa ini nggak benar. Gitu loh. Dari mana Anda bisa menimbang? Karena Anda punya discernment. Kenapa discernment penting? Yang berikutnya adalah mengetahui kondisi rohani dan pola pikir jemaat pada umumnya. Ketika Anda ketemu dengan seseorang di gereja, kalau Anda sebagai leader, Anda bisa tahu, oh dia punya cara berpikir masih begini. Kondisi rohaninya masih anak-anak. Oh yang ini sudah mature nih, good gitu. Dari mana? Ada discernment, Anda bisa lihat. Anda tidak hanya melihat dari kata-kata yang dipilih saja. Tapi waktu bicara you can sense, Anda bisa nangkap. Tuh. Ada indera rohani gitu ya. Jadi Anda ngerti dari sisi batin saudara, Anda bisa nangkap kepekaan secara batin. Mengerti ada perubahan-perubahan, pergeseran yang sedang terjadi seiring dengan kegerakan Roh Kudus. Roh Kudus sedang bergerak di gereja, Roh Kudus sedang bekerja di dunia ini, di komunitas. Anda bisa lihat ada sesuatu pergeseran, perubahan. Anda bisa discern. Gitu. Ini Tuhan lagi bergerak mau seperti apa. Makanya pergerakan Tuhan, movement of God dari waktu ke waktu, bagi hamba-hamba Tuhan yang peka, dia bisa nangkep. Dan kita bisa mencegah manipulasi, pelecehan spiritual. Kenapa? Karena kita punya discernment. Nah sekarang terakhir, bagaimana saudara dan saya bisa membangun discernment saudara? Yang pertama, perhatikan baik-baik. Berani, konsisten menghidupi kebenaran. Kalau Anda nggak berani menghidupi kebenaran, kebenaran yang ada di dalam diri saudara adalah kebenaran palsu. Tapi kebenaran ilahi itu membuat yang palsu keluar. Sehingga Anda bisa tahu mana yang hampir benar dan mana yang benar. Berani hidup kebenaran. Banyak orang tidak hidup dalam kebenaran. Ngerti kebenaran, paham kebenaran, tapi tidak menghidupi. Karena kebenaran memerdekakan. Memerdekakan saudara apa? Waktu Anda mempraktekannya. Yang kedua, berdoa. Intim sama Tuhan. Back to the basic. Intim dengan Tuhan. Sehingga saudara bisa terima arahan Roh Kudus. Roh Kudus bisa memberitahu. Be careful dengan ini. Yang ketiga, membuat saudara perlu pengetahuan. Perlu pengertian firman Tuhan yang betul. Belajar. Supaya saudara bisa ngerti firman Tuhan. Karena dari situ Anda bisa menimbang sebuah pengajaran benar atau tidak. Jangan random belajarnya ya. Secuplik di sini, secuplik di sana. No, systematically Anda belajar untuk dibangun. So, saya percaya Anda perlu discernment ini. God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Mengajarkan kepada kami bagaimana kami punya kemampuan membedakan, menilai secara tepat. Berikan kemampuan ini kepada kami. Dan kami juga mau belajar untuk membangun kemampuan discernment untuk membedakan yang benar dan yang hampir benar. Berkati umat-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa dalam acara kita selanjutnya, Today's Message, dalam program Biblical. God bless you.